Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat juga untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberkahi nikmat sehat dan waktu yang luang untuk sama-sama kita memahami mengenai persiapan-persiapan apa yang sekiranya perlu Anda ketahui dan Anda antisipasi sebelum memulai kepanitraan klinik ilmu bedah. Nah, jadi ini adalah 5 aspek ya yang coba kami terapkan di kepanitraan klinik ilmu bedah ya. Jadi kita tidak hanya akan mencoba memfasilitasi Anda dalam hal ilmu pengetahuannya, tapi juga kita akan mencoba menginisiasi, memotivasi, dan memfasilitasi Anda dalam hal sense of researching ya, dalam hal meneliti, menulis dan membuat publikasi ilmiah ya. Kemudian kita juga akan memberikan pengenalan atau pembekalan ya, tentang hal-hal yang sekira-kira terkait dengan social responsibility kita kelak sebagai seorang dokter seperti apa ya, peran serta kita dalam masyarakat seperti apa. Kemudian juga kita akan mencoba menggali potensi dan minat dan bakat dari Anda ya, terkait dengan karir kedepannya seperti apa, terkait dengan peluang nanti wirausaha praktis Anda sebagai dokter seperti apa, dan juga mengenai tata kelola waktu ya. Tata kelola waktu ini sangat penting ya di bidang bedah ya, karena kita harus memanage bagaimana kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk pengelolaan pasien ya, untuk pelayanan ya, dengan tidak juga melupakan pengelolaan waktu untuk kita melakukan hal-hal di luar rumah sakit ya. Jadi sinergisme ini juga nanti akan coba kita inisiasi dan kita perkenalkan kepada Anda di kepanitraan klinik ilmu bedah. Secara tradisional ya, masa kepanitraan klinik ilmu bedah 10 minggu ya, dengan rotasi penuh 9 minggu dan 1 minggu terakhir rotasinya semi penuh, semi longgar karena ada ujian ya. Di masa normal ya, rotasi kepanitraan klinik bedah adalah seperti ini ya: bedah umum, poliklinik dan bangsal, bedah umum di kamar operasi, IGD dan traumatologi, onkologi, ortopedi, bedah saraf, bedah plastik, urologi, dan bedah digestif. Nah, terkait dengan saat ini kita ada di fase adaptasi atau transisi ya, maka dari pihak rumah sakit pendidikan ya, itu menerapkan kuota aman dengan protokol kesehatan ya. Jadi selama kuota itu masih terpenuhi ya, maka nantinya yang 10 minggu itu masih bisa full kita laksanakan di rumah sakit pendidikan utama, Rumah Sakit Margono Soekarjo ya. Tapi bila kelak cukup banyak ya peserta yang lepas dari masa praklinik mau masuk klinik ya, dan kebetulan bergiliran di kepanitraan klinik ilmu bedah cukup banyak ya, maka akan ada penyesuaian ya. Jadi akan ada 4 minggu di rumah sakit pendidikan jejaring ya, sedangkan di rumah sakit pendidikan utama, Rumah Sakit Margono Soekarjo ya, itu fokusnya lebih ke arah yang super spesialistik ya. Jadi yang 4 minggu di rumah sakit pendidikan jejaring nanti ya akan lebih banyak porsi untuk
pembekalan pengetahuan dan pematangan pengetahuan mengenai aspek general surgery. Tabel ini adalah jadwal putaran subrotasi untuk Anda yang masih mengikuti rotasi kepaniteraan bedah dengan sistem lama 10 minggu yang semuanya full ada di Rumah Sakit Pendidikan Margono Soekario. Silakan dilihat di situ. Ya, tabel ini adalah jadwal untuk Anda yang masih dalam sistem lama 10 minggu dan memiliki kesempatan untuk rotasi di rumah sakit jejaring luar selama 4 minggu. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai sistem yang lama, ya, yang masih 10 minggu dengan penyesuaian atau adaptasi di masa pandemi COVID, ya. Seiring dengan waktu berjalan, ya, dari pihak institusi pendidikan, ya, dari fakultas berupaya untuk melakukan terobosan-terobosan supaya, ya, ada tujuan untuk memenuhi target dari pemerintah untuk sesegera mungkin bisa meluluskan, ya, banyak dokter, ya, karena kebutuhannya, ya. Hal ini pada akhirnya menjadikan kebutuhan untuk menyingkat, ya, masa studi terutama di fase klinik, ya. Jadi karena ada requirement, ya, permintaan untuk memendekkan masa studi, ya, maka sistem 10 minggu kini sekarang mulai dirintis, ya, untuk dipadatkan menjadi 8 minggu, ya, dalam sebuah sistem yang namanya sistem cluster. Jadi nanti, ya, setiap cluster, setiap segmen itu adalah 1 semester, ya. Di dalam 1 semester itu nantinya Anda akan berkutat di dalam pos-pos rotasi departemen tertentu, ya. Kalau Anda udah lewat semua, ya, dalam 6 bulan itu, nanti Anda baru pindah ke klaster berikutnya, dan di dalam klaster berikutnya itu Anda juga akan berputar-putar lagi di dalam pos-pos departemen tertentu juga, ya. Nah, Anda sekarang ada di klaster 1 semester atau 24 minggu yang isinya adalah departemen bedah, ya, 8 minggu sebagai majornya, ya, dan 4 minggu nanti Anda di anestesi, 4 minggu nanti Anda di mata, 4 minggu nanti Anda di THT, 4 minggu nanti Anda di radiologi, ya, dengan urutan atau sequence yang nantinya akan ditentukan atau diaturkan oleh administrator pendidikan, ya. Nah, di setiap akhir dari masa klaster, ya, di minggu terakhir dari tiap semester,
nanti Anda akan bertemu dengan ujian akhir klaster, ya, yang sifatnya baik itu teori, ya, CBT maupun OSCE, ya. Jadi ini gunanya klaster adalah mensensitisasi Anda, mengenalkan Anda lebih dini kepada sistem UKM PPD nantinya, ya. Jadi akan dibuat semirip mungkin, ya. Artinya nanti kalau di ujian akhir, ya, dari sekian banyak soal, ya, ada soal dari bidang bedah, ya, sekian persen, ya, soal dari bidang anestesi, soal dari bidang mata, THT dan radiologi. OSCE-nya pun juga begitu. Nanti akan ada kasus dari bidang ilmu bedah, ada kasus dari bidang ilmu anestesi, ya, mata, THT, ya, dan radiologi, ya. Jadi itu. Tapi nanti di tiap rotasi kepanitraan tiap departemen juga nanti akan ada ujian akhirnya sendiri. Bedah nanti ada sendiri, anestesi ada sendiri, mata ada sendiri, THT dan radiologi juga ada sendiri, ya. Nantinya dari komponen-komponen itu nanti akan ada proporsi variabel-variabelnya, ya, yang nanti menentukan nilai akhir Anda, ya. Artinya sekian persen adalah nanti misalkan dari OSCE-nya ujian akhir klaster, sekian persen dari CBT-nya ujian akhir klaster, ya, sekian persen dari ujian CBT-nya stase atau rotasi, ya, sekian persen, ya, dari nilai-nilai yang lainnya yang ada di dalam rotasi kepanitraan departemen, ya. Nah, sekarang, ya, Anda di bedah nanti adalah 8 minggu, ya, untuk Anda yang masuk dalam putaran sistem klaster, ya. Tidak seperti pendahulu Anda yang 10 minggu, ya, Anda lebih padat, ya, 8 minggu, ya. Penyesuaian juga nanti termasuk di dalam berapa lama Anda di rumah sakit jejaring, ya, yang tadinya 4 minggu di rumah sakit jejaring, Anda sekarang kalau mendapatkan jatah, ya, berada di kepanitraan klinik bedah yang punya rotasi di rumah sakit jejaring, maka lama Anda di sana adalah 3 minggu, ya. Apakah itu nantinya Anda ditentukan di rumah sakit Wijaya Kusuma atau di rumah sakit Aji Barang, ya, itu masing-masing 3 minggu, ya. Kadang juga ada yang full, ya, 8 minggu di Rumah Sakit Margono dari awal sampai akhir, ya. Artinya di dalam bedah 8 minggu ini nanti biasanya akan ada 2 jenis experience, 2 jenis pengalaman, ya. Yaitu mereka yang mendapatkan 8 minggu penuh di Rumah Sakit Margono, ya, dan mereka yang mendapatkan 3 minggu di Rumah Sakit Jejaring dan 5 minggu di Rumah Sakit Margono, ya. Nah, untuk yang nantinya rotasi kepanitraannya memiliki putaran di Rumah Sakit Jejaring luar, ya, nantinya apa yang akan Anda lakukan di sana, ya, itu kami berikan otonomi kepada pengampu pendidikan di sana, konsulen di sana, ya. Yang saya titip kepada Anda adalah tolong, ya, Anda katakan pada diri Anda, ya, dan juga Anda sampaikan, ya, kepada pengampu pendidikan Anda di sana, ya. Fokus Anda di Rumah Sakit Jejaring adalah mempelajari dan memahirkan mandiri ilmu diagnostik, ya. Pertajam itu pemeriksaan fisiknya, ya, anamnesisnya, analisa perlu pemeriksaan penunjang apa, ya, sehingga Anda nantinya mendalami dan memahirkan diagnosis dan keterampilan klinis, misalnya pasang infus, pasang kateter, pasang selang nasogastrik, ya, pasang selang orogastrik misalnya, atau tindakan-tindakan minor, ya, seperti insisi abses, menjahit luka sederhana, ya, itu Anda puas-puaskanlah di sana. Kenapa?
itu adalah berkah buat Anda. Bisa berkesempatan dapat di rumah sakit yang tipenya lebih rendah dari Rumah Sakit Pendidikan Margono Soekario, sehingga jumlah dan variasi kasusnya pasti lebih banyak dibandingkan di Rumah Sakit Margono yang sifatnya adalah rumah sakit rujukan. Jadi kasusnya biasanya lebih sedikit dan lebih spesialistik. Ya. Sementara untuk Anda yang 8 minggu penuh di RSMS nantinya, ya, nanti akan ada jadwal tersendiri, ya, yang beda dari yang dulu-dulu. Ya, jadi nantinya akan ada 1 minggu full di awal untuk pembekalan, kuliah-kuliah, pembimbingan ini itu, pendalaman atau penyegaran lagi materi, ya. Kemudian minggu kedua, ya, sampai minggu ketujuh Anda akan berpindah-pindah tempat tugas belajar Anda, ya, dalam 12 rotasi yang masing-masing lamanya hanya 3 hari. Ya, tidak kayak yang sistem dulu yang seminggu, ya. Di dalam klaster dan pemadatan kurikulum ini masing-masing sub rotasi hanya punya durasi 3 hari. Jadi manfaatkanlah sebaik-baiknya, galilah dan belajarlah sebaik-baiknya. Ya, pelajari dan mahirkan, ya, keterampilan klinis, ya, infus, kateter, NGT, ya, menjahit, ya, dan lain-lainnya, ya. Terutama kalau nanti Anda dapat di IGD, ya, atau di kamar operasi, ya, misalkan berjumpa saya pasti saya kasih jahit, saya pasti kasih debridement, ya. Kemudian nanti ada yang khas adalah Anda akan punya rotasi di klinik tindakan, ya, di poliklinik rawat jalan. Ya. Nah, ini adalah rotasi kepanitiaan klinik bedah, ya, bila 8 minggu penuh di Rumah Sakit Margono. Ya, Anda bisa lihat tuh, ya, ada bedah umum, ortopedi, bedah plastik, urologi, bedah saraf, onkologi, bedah digestif, bedah anak, ada stase IGD, ya, dan ada poliklinik ruang tindakan. Ya, jadi ini adalah kekhasan yang baru, ya, kita coba supaya membuat Anda lebih banyak terpapar pada keterampilan klinis. Ya, pengaturannya ya Anda bisa baca di sini, ya. Jadi nantinya silakan Anda mengatur sendiri siapa ada di rotasi yang mana. Sedangkan ini adalah kalau rotasi kepanitiaan klinik bedah, ya, bila sistemnya Anda dapat 3 minggu di rumah sakit jejaring dan sisanya 5 minggu di Rumah Sakit Margono Soekario. Ya, jadi di sini 3 hari, ya. Semoga sih, ya, dengan 3 hari itu Anda bisa intens, ya, untuk mendapatkan kasus-kasus minimal Anda kejar yang SKDI 3 dan 4. Setelah Anda semua mencermati jadwal bersesuaian yang mana sesuai dengan rotasi Anda di Departemen Ilmu Bedah, ya, maka pada hari pertama, ya, ketua kelompok langsung membuat dan mengetik tabel anggota kelompoknya dan putaran subrotasi di mana masing-masing anggotanya berada. Ya, jadi contohnya seperti ini, ya. Minggu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya. Misalnya yang 10 minggu, ya, yang 8 minggu juga sesuai, ya, 8 minggu. Kemudian tanggal berapa sampai tanggal berapa, ya. Kemudian di subrotasi mana, ya, diatur, ya. Kemudian pada
subrotasi tersebut di minggu tertentu siapa saja. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Silakan Anda buat ya sesuai dengan yang baik seperti apa ya. Yang penting harus ada informasi Anda berapa minggu ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa totalnya. Setiap minggu ada tanggalnya ya. Kemudian semua anggota terdapat di situ ya, di tiap rotasi ya. Dan juga sertakan nomor kontak dari Anda semua, yaitu diketik dan dicetak ya, di print. Kemudian Anda siapkan print outnya ya di dalam satu lembar map ya, atau warna apapun lah yang polos ya, dan Anda letakkan di atas meja kepala departemen yang paling dekat pintu, yang dekat dengan ruang, yaitu meja kepala departemen. Nah, tadi kita sudah lihat ada beberapa yang dikodekan dengan tulisan merah ya, integrasi ya. Maksudnya apa ya? Ini juga adalah terobosan baru yang sudah mulai dirintis ya oleh Departemen Bedah, sudah di beberapa stase terakhir ya. Jadi ada titipan pesan dari institusi pendidikan di mana bagaimana caranya nih kita membina mahasiswa di tahap klinik ya untuk tetap dapat penguatan di materi-materi bioetika humaniora dan farmakologi yang biasanya menjadi momok, menjadi locus minoris, menjadi titik lemah ya para kandidat dokter di UKM PPD, baik di CBT maupun di OSC ya. Jadi kalau di CBT biasanya soal-soal mengenai bioetika humaniora itu biasanya banyak makan korban. Kalau di OSC biasanya banyak nilai yang tidak begitu memuaskan di pilihan farmakoterapi dan resep ya. Jadi untuk itu ya kita mencoba memadukan ya materi-materi yang sejatinya sudah Anda dapatkan di praklinik untuk kita ulas lagi di dalam kehidupan klinik sehari-hari ya, terutama di bidang bedah ya. Ini idealnya sudah dilakukan di semua departemen ya, tapi sejauh ini yang saya lihat bedah sudah jalan beberapa sesi, kulit sudah jalan satu sesi, kemudian mata tampaknya segera menyusul ya. Tapi kedepannya ini nanti juga akan diaplikasikan di semua rotasi departemen ya. Jadi pada rotasi-rotasi ya yang diberi warna dengan merah integrasi ya, itu pada akhirnya nanti mahasiswa yang bertugas di situ nanti mendapat assignment untuk presentasi ya, sesuai dengan pengampunya ya. Seperti tadi ya, kalau yang di sistem 10 minggu tadi pada saat stase IGD traumatologi ya, yang karena COVID ini pada akhirnya
tidak dihadirkan di IGD, ya, mereka yang mendapatkan rotasi IGD traumatologi nantinya silakan untuk membaurkan diri, berkoordinasi, ya, apakah membantu di Bangsal, apakah di klinik rawat jalan, tapi nanti mereka punya tugas untuk menghubungi saya, kepala departemen, ya, untuk saya berikan assignment, ya, akhir pekan ini Anda harus membawakan materi apa, ya. Atau kalau yang di sistem yang lain, ya, kayak tadi di sistem yang punya rumah sakit jejaring, ya, ataupun yang di sistem 8 minggu cluster, ya, integrasi ini akan dipadukan di stasenya bedah plastik, ya, karena bedah plastik pasiennya tidak begitu banyak, ya, hari operasinya juga tidak banyak, tidak setiap hari, ya. Jadi nanti begitu hari pertama Anda berjumpa di stase yang ada kode integrasinya, ya, Anda nanti akan minta atau akan saya beri assignment topik apa yang akan kita bahas, ya. Contohnya, ya, seperti Anda baca, ya, tinjauan aspek bioetika humaniora pada kasus apa, gitu, ya, atau tinjauan farmakologis preparat obat apa pada kasus apa misalnya, ya. Nanti, ya, Anda punya waktu beberapa hari untuk menyiapkan presentasi, dan nantinya akan saya koordinasikan pembimbingan juga dari teman-teman di departemen terkait, ya, apakah itu di departemen bioetika humaniora atau departemen farmakologi klinik. Apa yang dibutuhkan, ya, apa yang harus Anda bekali, apa yang harus Anda persiapkan, apa yang harus Anda matangkan selama kepanitiaan klinik bedah, ya. Yang pertama adalah adab selalu harus mendahului ilmu, ilmu harus selalu ada mendahului amal, ya. Artinya yang pertama tentu kita akan menuntut pembentukan adab, sikap, dan attitude profesional yang sesuai, ya, dari Anda nantinya. Kemudian, ya, sambil jalan, ya, kalau itu harusnya sudah bisa terbentuk dengan baik, ya, selama masa pra-rotasi rumah sakit, ya, atau komuda ini, ya. Nanti di rotasi klinik, ya, Anda akan kita provide dengan ilmunya, ya, dengan pengetahuannya, dengan knowledge-nya, ya. Kita bekali di aspek kognitif Anda, ya, supaya ada modal yang cukup, ya, supaya nanti saat Anda berperilaku medis, ya, atau menerapkan tata laku, tata terampil dari suatu tindakan atau prosedur medis, ya, skill setnya, ya, psikomotornya, ya, itu sudah siap dengan landasan ilmu pengetahuan yang adekuat. Nah, adab dan tata laku profesional, ya, yang baik yang akan kita bina, ya, yang akan nantinya dibutuhkan, ya, untuk bisa berhasil baik, ya, di kepaniteraan klinik ilmu bedah, ya, adalah nomor satu adalah punctuality, ya, ketepatan dan ketaatan waktu yang baik, ya. Kemudian sense of preparation, ya, persiapan adalah segala-galanya, ya. Sense of eagerness and passion for learning, ya, rasa ingin tahu dan hasrat untuk mempelajari apapun, ya, termasuk, ya, ada yang namanya scientific
questioning, ya. Jadi bukan pertanyaan ala tukang becak, ya, yang melihat apa-apa langsung tanya, ini apa, ya, bagaimana, bukan begitu. Scientific questioning adalah saat Anda melihat adanya ketidakcocokan antara realitas, ya, kondisi real dengan expected, ya, yang ada di dalam benak Anda, di dalam teori seperti apa, ya. Anda cari tahu dulu, ya. Anda bekali dulu tuh, ya, jawaban yang kira-kira cocok, ya. Anda cari itu, baru pada saat Anda mentok, terbentur, ya, tidak mendapatkan jawabannya, atau Anda ingin mendapatkan konfirmasi dari hasil pencarian jawaban Anda, baru nanti Anda tanya kepada dokter penanggung jawabnya. Ya, itu adalah scientific questioning, ya. Kemudian hormat dan santun pada pasien, dokter penanggung jawab pasien, mitra perawat dan petugas pendukung medis, ya. Kemudian Anda bisa berlaku, ya, cepat, tepat, cermat, selamat, ya, selama Anda berkinerja di kepaniteraan ilmu bedah, ya. Kemudian selalu bertindak dengan prinsip keamanan dan kenyamanan pasien, ya. Suatu istilah yang kita kenal, ya, primum non nocere. Firstly, do no harm, ya. Ya, jadi jangan kita membuat adanya morbiditas tambahan pada pasien untuk hal-hal yang kita lakukan, ya. Kemudian kita mampu mengurutkan prioritas, mana yang kira-kira lebih harus didahulukan, mana yang bisa dibelakangkan, ya. Dan sadar keterbatasan dengan melapor dan merujuk, ya. Nah, seperti ini adalah yang nantinya Anda akan digembleng, ya, untuk adab dan attitude profesional, ya, yang sesuai. Dan hal-hal ini nanti juga yang kelak akan dinilai pada saat Anda ujian kompetensi di akhir masa belajar Anda, ya, di sekolah kedokteran. Untuk sumber pengetahuan atau knowledge sendiri, ya, kami sangat mengharapkan Anda jangan merendahkan diri Anda sendiri, ya. Anda adalah seorang anggota atau peserta didik di sebuah institusi pendidikan kedokteran negeri, ya, yang kualifikasinya bagus, ya, kualifikasinya baik, ya, yang siap bersaing dengan lulusan perguruan tinggi manapun di Indonesia, harusnya, ya. Dan buat kami itu tidak cukup, ya, karena kedepannya, ya, global competition itu suatu keniscayaan yang tidak bisa terelakkan, ya. Jadi kalau Anda masih sekedar menghabiskan waktu di kepaniteraan klinik ilmu bedah hanya berbekal dengan catatan, diktat kuliah dari konsulen, apalagi buku medical notes yang dibikin oleh dokter umum, ya, yang kualifikasi bedahnya tidak ada, atau naik sedikit, ya, medical notes yang dibuat oleh residen, dalam arti dokter umum yang masih belajar, ya. Buat saya itu tidak menimbulkan kepuasan, ya. Itu sama juga Anda merendahkan batas kompetensi atau pengetahuan Anda, ya, di bidang bedah, ya. Saya tidak minta Anda untuk semua Anda cari dari jurnal ilmiah, bukan, saya tidak minta setinggi itu, ya. Tapi, ya, saya sebagai wakil dari Departemen Ilmu Bedah minta Anda, ya,
belajarlah, bekalilah pengetahuan Anda setara dengan kolega-kolega Anda yang masih sekolah dokter, ya, baik yang di Amerika maupun yang di Eropa, ya, di persemakmuran, ya, maupun teman-teman yang misalkan di Jepang, di Korea, ya, di Taiwan, ya. Nah, saya ingin, ya, Anda menyetarakan diri dengan mereka, ya. Jadi jangan berpuas diri belajar dari medical notes, ya, yang kadang tidak jelas tuh referensinya mereka ngambil dari mana, ya. Karena seberapa tinggi, ya, level dari bahan bacaan Anda, ya, hampir pasti level penguasaan Anda pun tidak akan segitu, ya. Jadi kalau misalkan Anda bacanya baru suatu artikel ilmiah, ya, bidang bedah yang ditulis bukan oleh dokter ahli bedahnya, ya, itu seberapa banyak persentase dari pengetahuan yang Anda mau Anda puas gitu, ya. Jadi ini adalah buku-buku teks standar, ya, yang dipakai di seluruh dunia untuk level mahasiswa kedokteran, ya. Yang saya mau Anda belajar apa-apa dari sini, mengambil referensi apa-apa dari sini, mencari jawabannya dari sini, ya. Termasuk untuk tugas-tugas harian, ya, tugas-tugas baca, ya, baca dari sini, ya. Sungguh Anda sekarang lebih beruntung karena di era digital seperti sekarang, ya, file-file digital dari buku-buku ini semua berserakan di dunia maya, ya. Ada yang gratis, tinggal Anda unduh, ya, tanpa Anda harus seperti kami dulu, ya. Buat yang berkecukupan bisa beli aslinya, buat yang pas-pasan hanya bisa fotokopi, ya. Dengan keterbatasan akses, kami dulu bisa menjadi seperti sekarang. Seharusnya dengan keleluasaan akses, Anda seharusnya kan bisa lebih baik dan lebih tinggi daripada kami, ya. Itu makanya saya akan saklek, ya. Saya tidak akan terima jawaban, ya, kecuali buku-buku standar ini, ya. Luar negeri minded enggak begitu, ya. Ini kan dalam arti Anda harus punya passion untuk menyetarakan diri secara global, ya. Saya seumur Anda, buku-buku ini pun yang saya baca, meskipun di sekolah saya dulu, ya, juga punya buku teks, ya, gitu. Jadi kalau Anda memiliki target dan san yang setinggi-tingginya, ya, tentunya hasil tidak akan mengkhianati usaha. Nah, skill set yang harus dikuasai, ya, adalah selama Anda di kepaniteraan klinik ilmu bedah, Anda memahirkan diri, ya, dalam melakukan wawancara klinis atau anamnesis, ya, pemeriksaan fisik, ya, yang selama periode Anda komuda ini juga sudah diinisiasikan, ya, dan dikenalkan dan nanti akan dimahirkan, ya. Kemudian menegakkan diagnosis, merumuskan usulan pemeriksaan penunjang dan interpretasinya, ya. Kemudian juga mencoba merumuskan terapi dan prosedur yang sesuai, ya, termasuk terapi medikamentosa dan belajar membuat resep, ya, dengan prinsip 7 benar, ya, yang diinisiasi dulu di masa komuda, ya, dan nanti akan dimahirkan, ya, di kepaniteraan klinik, ya. Kemudian juga kemampuan untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi dan edukasi juga itu nanti akan dimahirkan, ya. Kemudian perilaku profesional seperti
tadi sudah diungkap ya, dan tetap mengingat patient safety. Nah, tugas belajar harian di Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah ya, di masa normal ya, ada pengamatan ya atau observing ya, biasanya di bangsal dan poliklinik ya. Kemudian ada assisting ya, biasanya di kamar operasi. Kemudian melakukan mandiri dengan dampingan dari seniors ya atau dokter penanggung jawab ya, sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia level 4A itu di instalasi gawat darurat ya. Kemudian juga ya, sangat baik demi kepentingan Anda sendiri ya, Anda membuat status pendidikan ya. Jadi setiap pasien baru yang masuk di ruang rawat dengan diagnosis sesuai kompetensi 3 dan 4 ya, yang nanti akan diuraikan, Anda buat status pendidikannya sejak mulai datang ya, saat dirawat ya, dari mulai direncanakan tindakan sampai dilakukan tindakan sampai pulang ya, dan diskusikan dengan dokter penanggung jawab pasien sebelum pasien pulang, dan mintakan parafnya setelah diskusi ya, supaya menandakan bahwa Anda sudah belajar ini dan setidaknya Anda punya pengetahuan dasar mengenai kasus ini ya. Tapi di masa adaptasi dan transisi ini seperti sekarang ya, tidak ada rotasi kamar operasi dan IGD ya, karena untuk menihilkan risiko Anda berkontak ya, terpapar atau terpajan dengan mereka yang mungkin mengidap infeksi dari COVID-19. Nah, sekarang kita masuk ya ke dalam standar kompetensi dokter Indonesia ya. Yang tingkat 3 atau level 3 artinya Anda harus nanti kelak mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal sebelum merujuk. Ya, kalau yang 3A itu yang tidak gawat darurat, ya. Kalau yang 3B itu yang kasusnya ada kegawatan atau kedaruratannya. Ini adalah kasus-kasus ya, yang mana Anda harus mampu mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan awal sebelum dirujuk ya. Tapi kasusnya tidak ada kegawatan atau tidak ada kedaruratannya ya. Anda bisa lihat nih sekitar 20-an ya kasus di bidang ilmu bedah ya yang masuk ke dalam standar kompetensi dokter Indonesia tingkat 3A ya. Yang untuk 3B ya, yang memiliki kegawatan atau kedaruratan ya, yang harus Anda mampu mendiagnosis dan melakukan tata kelola awal sebelum dirujuk ya. Ini sedikit lebih banyak ya, sekitar 50-an. Anda bisa lihat di sini. Sedangkan standar kompetensi dokter Indonesia tingkat 4 ya, level 4 artinya Anda harus mampu mendiagnosis dan melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas. Di dalam bidang ilmu bedah ya, tidak banyak hal-hal yang mewajibkan Anda untuk bisa melakukan pengelolaan sampai tuntas ya. Sini bisa kita lihat ya, hal-hal yang luka misalnya ya, itu hal-hal yang sifatnya ringan ya, atau kondisi-kondisi yang minor ya, kayak klavus atau ingrown toenail ya, itu nanti kelak ya, harus bisa Anda lakukan secara mandiri setelah Anda lulus dari Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah. Sekarang lebih khusus mengenai rotasi di instalasi gawat darurat ya. Tadi udah berkali-kali kita sudah singgung ya, bahwa selama masa pandemi COVID ini rotasi kegawat daruratan bedah dan traumatologi di instalasi gawat darurat sementara diliburkan dulu sampai pemberitahuan lebih lanjut ya. Tetapi ya, saat kondisi pandemi ini sudah
reda, ya sudah teratasi, nantinya rotasi kegawat daruratan bedah di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Pendidikan Utama Margono Soekario diselenggarakan setiap 3 hari kerja, ya, dengan pengampu materinya adalah saya, ya, dokter bedah plastik, ya, karena jumlah pasien saya dan jumlah hari operasi saya tidak setiap hari, jadi punya luang waktu, ya. Jadi saya adalah pengampu dominannya, ya. Tapi ini tidak berarti hanya saya secara tunggal, ya. Pada akhirnya nanti, ya, siapapun, ya, yang dokter penanggung jawab pasien yang memiliki pasien baru dari masuk dengan kegawat daruratan bedah, ya, di instalasi gawat darurat, ya, otomatis yang bersangkutan adalah pembimbing, ya, di rotasi kegawat daruratan bedah pada hari itu, pada saat itu, ya. Jadi silakan diberdayakan sebagai narasumber materi pendidikan dan pembimbingan, ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya, dalam waktu-waktu luang saya, ya, saya akan berusaha memberikan pembimbingan, ya. Nah, terkait dengan rotasi 3 hari kerja, ya, pada akhirnya ini adalah tabel jadwal yang mengadaptasikan jadwal saya, ya. Kalau nantinya rotasi kegawat daruratan bedah dan traumatologi sudah berjalan di pandemi yang sudah usai, ya. Jadi silakan Anda mengatur diri, membagi jumlah dan jadwal, ya. Nanti berkoordinasi pelaporan, ya, dengan dokter konsulen yang punya pasien baru gawat darurat dan juga kepada saya, ya. Jadi ini adalah tabel jadwal harian selama 1 minggu, ya, kapan saya akan mampir melakukan pembimbingan ke instalasi gawat darurat. Dan sangat baik bila masing-masing dari Anda punya buku ATLS, Advanced Trauma Life Support. Mau yang asli kah? Mau Anda punya PDF-nya kah? Yang Anda nanti fotokopi atau Anda print misalnya, ya, sesuai dengan kebutuhan hari ini mau diskusi tentang apa, ya, silakan, ya. Yang penting di rotasi kegawat daruratan bedah, ya, panduan pembelajarannya kita memakai materi ajar dari ATLS. Nah, di instalasi gawat darurat, ya, tentunya pada periode normal, ya, karena pada periode adaptasi atau transisi sekarang, ya, Anda disterilkan dari masuk IGD, ya. Itu ada beberapa hal yang terkait kegawatan dan kedaruratan yang Anda bisa belajar praktiknya, ya. Tetapi di fase atau di periode transisi atau adaptasi ini, ya, Anda mungkin tidak masuk ke dalam rotasi instalasi gawat darurat, tapi ilmu-ilmunya tetap Anda bisa pelajari secara teoritis, ya. Manajemen sesuai Advanced Trauma Life Support Anda bisa baca, ya, dari bukunya. Cedera otak traumatika Anda bisa baca dari kasusnya yang sudah masuk di ruangan, ya. Anda bisa baca pengelolaannya waktu masuk seperti apa, waktu baru datang. Trauma toraks, ya, trauma abdomen, trauma pelvis yang sudah ada di ruangan, Anda bisa pelajari lagi, ya, kondisi kasusnya saat datang, ya, seperti apa dikelolanya, dan Anda cocokkan dengan teori di buku, ya, dan seterusnya, ya, termasuk, ya,
hal-hal yang sifatnya manajemen perioperatif ya, seperti pasang infus, pasang kateter ya, atau prosedur-prosedur seperti pencucian dan penjahitan luka ya, yang nantinya akan lazim keluar di dalam ujian praktek di OSC ya, ujian kompetensi dokter nanti di akhir Anda masa belajar. Itu juga Anda harus pelajari dan kuasai, meskipun ya di saat fase transisi atau adaptasi Anda tidak bertugas belajar di instalasi gawat darurat. Nah, menuju target pengetahuan minimal setelah lulus yang tadi ya, SKDI tingkat 3 dan 4 ya, maka Anda lihat tadi semua entitas patologi ya, penyakit di bidang bedah yang masuk SKDI 3 dan 4 ya. Karena nanti di ujian kompetensi dokter 90% kasus yang keluar diujikan adalah SKDI 3 dan 4 ya. Nah, terkait itu ya, setelah Anda lihat ya, dari kompetensi tersebut ya, Anda buat tugas baca, tugas tulis di buku catatan ya. Misalnya di loose file ya, seperti yang digambar nih ya. Setiap minggu Anda baca dan tulis 2 sampai 3 topik dari kompetensi minimal yang tadi di slide-slide di awal tadi ya. Buat sebaik-baiknya ya, dengan gambar, dengan tulisan yang jelas ya. Anda buat referensinya di akhir topik, Anda ngambil dari buku teks apa, bab berapa, halaman berapa, atau artikel jurnal mana misalnya ya. Buat sebaik-baiknya, karena ini sebenarnya bukan buat kami ya, tapi ini untuk bahan Anda sendiri nanti belajar kelak menjelang ujian stase dan buat ujian kompetensi nantinya. Jadi Anda sudah cicil-cicil dari sekarang ya. Setiap hari Jumat ya, sebelum jam 12 ya, tolong buku catatannya dikumpulkan di meja saya ya, untuk saya koreksi ya bila mana ada ruang untuk perbaikan ya, dan saya pakai. Terkait dengan target penguasaan materi minimal sesuai SKDI 3 dan 4 ya, maka nanti Anda juga mendapatkan tugas tulis atau tugas baca mandiri ya. Jadi Anda nanti akan menulis di buku, atau lebih enak sih ya, mengetik topik-topik SKDI level 3 dan 4 ya, seperti yang tadi sudah disebutkan ya. Jadi mekanisme penulisannya adalah seperti yang dimuat di slide ini ya. Definisi, etiologi dan patofisiologi, gejala dan tanda klinis, diagnosis dan diagnosis bandingnya apa saja, klasifikasi bila ada, pemeriksaan penunjang diagnosis yang dibutuhkan, rencana tata kelola Anda sebagai dokter umum, dan edukasi untuk pasien. Tugas ditulis dalam buku tulis ya, tapi sebenarnya ini jadinya nggak praktis ya. Pasti Anda sekarang mungkin lebih mudah kalau diketik ya. Jadi kalau saya merekomendasikan sih Anda ketik ya dalam format seperti yang ada di slide ya. Fontnya Arial 11 atau Times New Roman 12, spasi double, setiap tabel, diagram, gambar diberi keterangan ya. Dan di akhir sertakan kepustakaan yang Anda sadur, yang Anda ambil untuk referensi, dan ditulis sebagai sistem referensi Vancouver ya. Nah, kenapa ini lebih saya rekomendasikan untuk diketik ya, karena nantinya seperti tadi sudah diungkapkan, setiap minggu nanti Anda akan setor untuk saya evaluasi dan saya paraf ya. Kemudian nanti apa-apa yang Anda tulis itu sebenarnya bukan buat kami ya, tapi itu adalah modal Anda buat nanti belajar pada saat Anda mau UKM PPD kelak ya. Itu nomor 1. Nomor 2 ya, di akhir
ya. Anda akan kumpulkan semua tugas mandiri Anda, ya. Dan sangat baik kalau misalkan seragam semuanya diketik, ya. Masing-masing itu mengumpulkan dalam folder-folder dan dijadikan satu ke dalam satu USB flash disk yang murah saja, ya. Jadi Anda secara berkelompok, ya, yang punya waktu ujian yang sama, ya, di minggu terakhir belum ujian, ya, Anda kumpulkan ya apa-apa tugas tulis Anda, filenya, ya, dengan format, ya, seperti di slide, ya. Bisa Anda save dalam folder yang isinya beberapa file dokumen, atau semuanya Anda jadikan satu, ya. Topik-topik itu semua Anda jadikan satu berangkai, ya, dan diberi nama tugas mandiri bedah, nama Anda dan nomor induk Anda. Apa-apa saja topik yang baik, ya, untuk Anda jadikan sebagai sebuah tugas baca atau tugas tulis mandiri, ya. Itu sebenarnya yang tadi sudah kita uraikan, ya, di dalam SKDI 4, SKDI 3A dan 3B, ya. Tapi ini saya coba persempit lagi, ya, pilihannya, ya, seperti yang di slide ini. Idealnya adalah Anda selama kepanitraan bedah itu belajar 20 topik, ya, yang nantinya kerap dan rutin keluar di ujian akhir UKM PPD, baik itu CBT ataupun di OSCE, ya. Karena itu untuk mempersiapkan Anda, ya, maka tugas mandiri itu adalah buatlah 20 topik, ya, dengan 16 topik wajib, ya, yang berwarna huruf merah, ya, pada layar Anda, ditambah dengan 4 topik pilihan dari item-item yang warna hurufnya hitam, ya. Jadi 20 topik yang Anda buat sebaik-baiknya untuk modal Anda belajar ulang nanti, ya, menjelang UKM PPD, ya. Di luar dari itu, ya, kesiapan dan mutu dari hasil tugas ini nantinya akan menjadi bagian dari penilaian formatif Anda, ya, penilaian harian Anda. Kalau sumatif itu dari ujian akhir, ya, ini masuk menjadi nilai formatif Anda. Jadi buatlah sebaik-baiknya. Sedangkan keterampilan terkait bedah yang harus dimahirkan, ya, ini adalah terkait dengan skill-skill yang diujikan juga nanti di ujian kompetensi di akhir Anda sekolah, ya. Itu adalah pasang infus, pasang kateter urin, ya, pasang bidai, ya, kemudian bersihan dan penjahitan luka serta pembalutan luka. Nah, sebagaimana jika mahasiswa klinik sedang dalam rotasi kepanitraan penyakit dalam harus punya stetoskop, ya, atau dalam rotasi kepanitraan saraf harus punya palu refleks, ya, maka kami di Departemen Bedah, ya, sangat menganjurkan Anda semua punya ini, ya, set
untuk keterampilan dasar jahit. Ya, Anda nggak perlu lengkap-lengkap ya setnya. Ya, setidaknya Anda punya satu pemegang jarum, satu pinset atau forceps yang bergigi, ya, satu gunting universal, ya. Baik kalau Anda punya satu clamp, ya, atau hemostat, ya, tapi itu tidak selalu dipakai untuk latihan suturing, ya. Jadi setidaknya Anda punya 3 instrumen yang tadi saya sebutkan, dan ya satu sachet benang jenis silk atau seide sama, ya, ukuran 3/0, ya, tidak terlalu tebal, tidak terlalu halus, ya. Serta Anda bisa punya dummy atau alat latihan, ya, dari silikon seperti yang ada di gambar, ya. Semua yang disebutkan di dalam slide ini Anda bisa dapatkan dengan mudah, ya, dari lapak-lapak online sekarang, ya, sangat mudah, ya. Jadi saya sangat merekomendasikan Anda punya ini, ya. Kenapa? Supaya nanti, ya, pada saat saya berkesempatan untuk ingin memberikan pengalaman berharga untuk Anda, ya, how to stitch like a plastic surgeon, ya, Anda tidak cuma jadi penonton saja yang cuma melongo, ya, tapi Anda juga bisa hands on, ya, pada instrumen dan bahan Anda sendiri, ya. Jadi kalau bisa Anda punya ini. Selain dari buku-buku ajar yang tadi sudah kita ulas, ya, di slide-slide awal, ya, kami dari Departemen Ilmu Bedah Unsud menggagas dan merintis, ya, sebuah pembelajaran tanpa batas ruang, ya, classroom without walls, ya, artinya materi-materi ajar, ya, sekarang sedikit demi sedikit kita buat dalam bentuk digital dan kita unggah ke dalam kanal YouTube, ya, supaya Anda bisa mengakses dan mempelajarinya bila mana diperlukan, ya. Jadi sudah kita rintis, ya, kanal YouTube dari Departemen Ilmu Bedah, ya. Anda bisa cari, ya, di kolom pencarian di halaman YouTube, ya, atau Anda bisa langsung ketik saja alamat di yang ada di layar, ya. Saya pribadi juga sudah sejak lama, ya, mendokumentasikan makalah-makalah kuliah saya dan makalah-makalah presentasi atau penyajian saya, ya, di dalam kanal YouTube saya, ya. Anda bisa cari di kolom pencarian, ya, dengan kata frasa kunci bedah plastik, atau Anda bisa langsung mengetik, ya, alamat yang ada di layar Anda, ya, dan materi-materi yang terkait dengan misalnya luka bakar, fraktur wajah, ya, tukak, ya, itu semua sudah ada di kanal YouTube bedah plastik, ya. Jadi silakan, ini memberikan keleluasan akses untuk Anda belajar kapanpun dan dimanapun. Jadi manfaatkanlah. Nah, rekam medis, ya, Anda sudah dapatkan, ya, di kuliah-kuliah saat Komuda, ya. Yang harus saya inisiasikan, saya kenalkan adalah pasien bedah sendiri ada dua macam, ya.
ada yang namanya pasien bedah trauma, ya, yang patologinya disebabkan oleh kontak dengan benda eksternal yang membawa energi atau gaya berpotensi merusak, ya. Nah, kalau pasien bedah trauma itu punya sistematika evaluasi dan perekaman medis sendiri, ya. Jadi berbeda dengan pasien biasa, ya, yang tanda vital, status generalis, status lokalis, ya. Kalau rekam medis atau pelaporan pasien bedah trauma, ya, pertama-tama adalah primary survey ABCD, secondary survey, ya. Dalam hal ini adalah status generalisnya, baru status lokalis, ya. Nanti kelak saat Anda berada di dalam kehidupan sehari-hari, ya, di kepanitraan klinik ilmu bedah, ya, hal yang seperti ini akan Anda mahirkan, ya, karena nanti di ujian kompetensi di akhir Anda sekolah, ya, itu juga ada penilaian yang spesifik tuh untuk kasus trauma, ya, jangan sampai salah, ya. Kemudian sistematika tetap sama, ya, subjektif, objektif, ya, assessment dan planning, ya, dan pemeriksaan, ya, juga mayoritas sama, ya, inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, ya. Tapi nanti saat Anda sudah mulai hari-hari Anda di kepanitraan klinik ilmu bedah, ya, nanti Anda akan lihat bahwa setiap subdisiplin ilmu bedah, ya, setiap sub item dari entitas patologi di ilmu bedah mungkin saja punya sistematika pemeriksaan fisik sendiri, ya. Nanti guys kita bahas sekarang, ya. Kemudian jangan lupa, ya, status pendidikan, ya, dilengkapi, didiskusikan dengan DPJP. Dan ini yang penting untuk saya tekankan, ya. Sebelum kita mulai bahas slide-nya, ya, kita mesti ingat bahwa lebih mudah melapor, ya, sesuatu, ya, dengan kita sebutkan dulu pokok pembicaraannya, baru kita tambahkan keterangan-keterangan lain untuk mendukung dan melengkapi dari pokok pembicaraan itu, ya. Itu adalah inti dari 1 minute reporting, ya. Kalau tidak, ya, mungkin Anda akan sama seperti kuis yang di televisi tuh, yang siang-siang, yang anak kecil di atas dahinya ada tulisan dan rekan yang di seberangnya, ya, teriak-teriak, ya, memberikan clue, memberikan petunjuk itu apa tulisannya, ya. 1 kata, 2 kata, 3 kata, dan seterusnya, ya. Jadi akan butuh banyak waktu, ya. Jadi 1 minute reporting ini diterapkan setiap laporan selama visit konsulen, ya, dan konsul saat jaga, baik secara oral maupun secara tekstual, ya. Pertama-tama tentu salam dulu, ya. Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, malam. Saya siapa, ya, sebut nama Anda, ya. Mewakili tim jaga atau kelompok stase minggu ini siapa misalnya, ya. Hendak melaporkan, Dok. Sebutkan identitasnya, pasiennya pria atau wanita, usianya berapa, berat badannya berapa, dan jangan lupa pembiayaannya. Anda sertakan juga, ya, BPJS atau umum. Kenapa? Supaya memudahkan nanti assignmentnya, ya, tidak bolak-balik koreksi lagi, ya. Jadi dokternya tahu jenis obat di golongan mana yang bisa diresepkan, disiapkan untuk pasien yang Anda laporkan, ya. Kemudian setelah identitas, ya, berbeda dengan rekam medis, ya, yang melanjutkan identitas dengan anamnesis, ya, atau wawancara klinis, ya, kemudian pemeriksaan fisik, ya, kemudian diagnosis, ya. Maka dalam pelaporan Anda sebutkan dulu diagnosis awalnya, ya. Saat ini kami diagnosis awal sebagai apa, ya, sesuai yang Anda periksa, ya. Sekali lagi, ya, sesuai dengan apa yang Anda periksa. Kenapa? Di dalam
bidang ilmu bedah, ya, kita tidak percaya kepada orang lain kecuali apa yang kita lihat dan kita temukan sendiri. Ya, kita tidak percaya pada hasil laporan orang lain, kita tidak percaya dengan surat pengantar dari orang lain, ya. Semua harus sesuai dengan yang kita lihat dan kita temukan sendiri. Ya, kenapa begitu? Ya. Karena ada yang namanya kronologi, ilmu mengenai perubahan-perubahan sesuai waktu. Ya. Apa yang disampaikan oleh orang lain pada saat tertentu saat itu belum tentu sama dengan apa yang terjadi pada kondisi sekarang yang kita lihat. Ya, jadi kalau kita mengandalkan surat pengantar, ya, laporan dari orang lain, ya, ada kans bahwa evaluasi Anda salah. Ya, jadi kami diagnosis awal sebagai, ya, tentunya adalah apa yang Anda lihat sendiri. Kemudian baru, ya, setelah Anda berikan pokok pembicaraannya bahwa kita akan ngomong pasien dengan diagnosis ini, baru Anda beri hias tambahan tuh datanya. Riwayat pasiennya ya Anda sebutkan, keluhan utama, keluhan sekarang, dan seterusnya. Hal-hal positifnya apa, hal-hal negatifnya apa, ya, dan seterusnya. Kemudian Anda lanjutkan dengan pemeriksaan fisik, ya. Tentunya Anda ingat lagi kalau bedah trauma, ya, sesuai sistematikanya, primary survey, ya, secondary survey, dan seterusnya. Kalau bedah non trauma sebagaimana biasa, ya. Kemudian setelah pemeriksaan fisik, ya, Anda sampaikan, ya, pemeriksaan penunjangnya kalau sudah ada, ya, dilaporkan, ya. Kalau belum ada, ya, Anda bisa berikan usulannya, ya. Kami usulkan pemeriksaan penunjang apa, ya, untuk mengetahui apa gitu, ya. Kemudian Anda lanjutkan dengan rencana-rencana lainnya, ya. Rencananya kami pasang infus, ya, berapa volumenya, ya, jenis cairannya, durasi pemberiannya, ya. Tidak penting, tidak perlu berapa tetes per menit, ya. Itu ilmu praktikal, itu bukan ilmu analitikal, ya. Itu ilmu praktis, ilmu terapan, ya, ilmunya teman-teman perawat, ya, bukan ilmu untuk Anda calon dokter, ya. Kemudian rencana medikamentosa, ya, Anda berikan, laporkan, ya, dan rencana tindakan yang lain, ya. Kemudian diakhiri dengan pertanyaan, ya, kira-kira ada asesmen tambahan tidak dari dokter, apakah ada koreksi, ada masukan, ya, dan jangan lupa terima kasih. Itulah 1 minute reporting, ya, yang sangat baik, ya, untuk dilatih, ya, supaya nanti Anda terbiasa terus, ya, saat menjadi dokter punya sistematika pelaporan yang bagus. Kemudian rotasi IGD, ya, sayangnya tidak ada pada saat fase transisi atau adaptasi ini, ya. Itu nanti ada, biasanya ada logbook, ya, untuk pasien masuk rawat, pasien dengan operasi emergency atau SITO, ya. Di situ tercatat di situ, ya, pasien bedah trauma, ya, sesuai sistematika tadi, non trauma sesuai dengan sistematika lazimnya, ya. Kemudian juga hal-hal yang Anda temukan, ya, sesuai yang Anda lihat, Anda periksa, ya. Tidak hanya menyalin dari status dokter jaga atau berdasarkan pengantar, karena belum tentu Anda dokter muda lebih payah evaluasi fisik diagnostiknya dibandingkan senior-senior dokter jaga atau dokter yang ngirim, ya. Jadi saya mengencourage, memotivasi Anda, membesarkan Anda bahwa, ya, selama Anda belajar dengan baik, ya, Anda pun bisa memberikan evaluasi yang mumpuni untuk pasien yang ada di hadapan Anda, ya. Jadi saya nggak mau cuma membeo saja, ya. Membeo mah ngapain Anda jadi dokter, ya. Kemudian kalau di IGD, ya, ataupun di Bangsal nanti, ya, kalau sempat, ya, mintakan bedside teaching berkala, ya, pada konsulen DPJP-nya, ya. Dan untuk di IGD biasanya adalah tempat yang baik dan ideal untuk mempertajam skill. Kemudian, ya,
mengenai presentasi, ya. Saya mencoba menyesuaikan tugas presentasi ini, ya, dengan kebutuhan atau masukan dari fakultas, ya. Bagaimana caranya, ya, memotivasi, mengencourage, menyemangati, ya, teman-teman mahasiswa klinik, ya, untuk tidak gentar, untuk mulai menggemari, untuk membiasakan diri dengan penulisan ilmiah, ya. Jadi presentasinya nanti harus selalu berupa tinjauan pustaka atau literatur review, atau laporan kasus atau case report, atau studi deskriptif, ya, yang dibuat sebaik-baiknya, ya, seolah-olah ini akan Anda publikasikan dalam jurnal ilmiah, ya. Bimbingan teknis nanti akan diberikan oleh saya, ya, sebagai kepala departemen, dan kebetulan sebagai orang yang sudah cukup lumayan terbiasa, ya, dengan tulisan ilmiah, ya. Dan tentunya satu orang staf pendidik pembimbing bersesuaian, ya, yang sesuai topiknya, yang sesuai bidang ilmunya, ya, yang nanti akan kami tunjuk, kami susun, kami jadwalkan, ya. Jadi nanti setiap tugas presentasi Anda, ya, ada dokter penanggung jawab pengampu materinya, ya, ditambah saya sebagai pembimbing yang nanti setiap Senin semuanya harus lapor progres report dan pembimbingan dengan saya supaya terpantau. Jadi dari minggu pertama itu tugas sudah harus dikerjakan, tidak ada tundaan-tundaan, ya. Nah, setelah selesai, buat janji dan bimbing pengampu materi, ya, untuk penyajian tugasnya. Catatan, harap berkoordinasi, jangan berbenturan jadwal dengan bimbingan praujian dokter muda atau koasisten yang tahapnya lebih senior. Nah, terkait dengan yang tadi, ya, kami di Departemen Ilmu Bedah sangat menghargai minat dan semangat mahasiswa klinik dokter muda dalam belajar menulis dan menerbitkan tulisan ilmiah, terutama dalam bidang bedah, ya. Karena itu, untuk setiap dari Anda, mahasiswa klinik dokter muda, yang menulis dan menerbitkan tulisan ilmiah dalam bidang bedah, selama menjalani masa kepanitiaan klinik di tempat kami, akan mendapatkan insentif nilai tambahan 10% dari nilai akhir kelulusan di kepaniteraan ini, ya. Jadinya kalau Anda lulus dengan nilai kumulatif 80, ya, nilai akhir Anda adalah 88, ya. Kalau misalkan nilai Anda ada 71, ya, maka nilai kumulatif Anda dengan bonus, ya, kalau Anda menulis, ya, itu bisa menjadi 79, mungkin terpleset sedikit jadi 80, ya. Nah, sebegitu menggodanya insentif ini, ya, dan seharusnya, ya, Anda bisa manfaatkan dengan baik, ya. Jadi bentuk tulisannya adalah seperti yang tadi, ya, tinjauan pustaka atau literatur review, ya, laporan kasus, case report, studi deskriptif, ya, dan lain-lain yang nantinya, ya, setidaknya Anda bisa memanfaatkan jurnal ilmiah dari institusi kita sendiri, ya. Tapi kalau misalkan Anda bernyali juga mau menyumbangkan ini untuk jurnal lain misalkan, ya, tentu tidak menutup kemungkinan, ya. Bahkan mungkin akan diberikan insentif nilai yang lebih besar kalau jurnalnya lebih tinggi bobotnya, ya. Seperti tadi, ya, bimbingan teknis akan saya berikan, ya, juga berkoordinasi dengan staf pendidik pembimbing yang bersesuaian.
Nah, untuk ujian ya, ujian nanti adalah ujian tulis komprehensif dan ujian OSCE ya. Semua ikut ujian kecuali yang terkena kasus indisipliner ya, yang diketahui oleh Kepala Departemen Ilmu Bedah dan disanksi oleh Kepala Departemen ya. Kelengkapan nilai dan tanda tangan pembimbing tidak menghalangi keikutsertaan ujian ya. Jadi singkirkanlah ide-ide yang tidak baik ya, mau memalsukan tanda tangan dan segala macam ya. Karena nantinya kelengkapan itu hanya untuk nanti nilai akhir stasenya bisa diterbitkan, diserahkan atau tidak. Ya, jadi tidak usah berlaku curang, tidak usah berlaku tidak baik ya, karena justru nanti kalau Anda terjebak ya dalam tindakan tidak baik tersebut, justru nanti Anda tidak boleh ikut ujian ya. Kemudian biasanya nanti ya terjadwal ada briefing ya dan bimbingan menjelang ujian OSCE, ada briefing dan bimbingan menjelang ujian komprehensif ya, dan minggu ke-10 biasanya ujian komprehensif dilakukan ya, biasanya hari Jumat atau hari Rabu, dan OSCE-nya dilakukan hari Sabtu. Dan ini adalah contoh pembobotan penilaian ya. Ini masih di luar dari insentif tadi ya. Kalau Anda membuat tulisan yang baik dan terpublikasikan ya, dan Anda bisa membuktikannya dengan submission note ya, atau keterangan sudah diserahkan ya kepada redaksi ya, maka Anda akan mendapatkan insentif 10% dari nilai kumulatif Anda. Sekarang, sistem penilaian hasil pendidikan dan pencapaian kompetensi di Kepanitiaan Delik Bedah adalah seperti di tabel ini. Ya. Jika kumulatif nilai Anda di atas 80, ya Anda punya konversi nilai lulus A. Ya. Kalau Anda di atas 70 tapi di bawah 80, maka Anda punya konversi nilai lulus B. Ya. Di bawah itu ya, di bawah 70 ya, itu tidak lulus. Ya, di bawah 70 itu tidak lulus ya. Di 60 sampai 69,9 itu nilainya C. Ya, tidak lulus ya, tapi mungkin nantinya ya dampak ikutannya tidak seberat kalau Anda kartu mati kalau dapat D atau E ya, karena bisa kalau dapat D atau E biasanya nanti lebih rumit lagi tuh perbaikan prestasinya untuk bisa lulus ya. Cut off point atau nilai batas minimal lulus adalah 70 dan tidak berlaku kumulatif. Ya. Jadi tidak berarti kalau salah satu nilai 50 ya satu 90 ya rata-rata 70 kemudian Anda lulus. Enggak begitu ya. Jadi kalau ada salah satu yang gagal ya berarti tertunda masih kelulusan Anda. Ya. Jadi baik ujian teori komprehensif maupun OSCE-nya itu harus lulus juga ya dengan batas minimal yang sama 70 ya. Dalam keadaan ada komponen ujian yang nilai tidak lulus ya, Anda jangan khawatir ya, ada remedial dengan syarat dan ketentuan tertentu ya. Jika remedialnya juga tidak memberikan koreksi sebagai lulus ya, tentu Anda harus mengulang stase. Ini juga sama ya. Ini diambil dari buku panduan pendidikan ya. Syarat kelulusan di atas 70 ya. Masing-masing nilai sumatif ujian baik CBT maupun OSCE. Ya, jadi CBT atau OSCE-nya ya harus dua-duanya di atas 70. Ya.
Kalau salah satu komponennya nilainya di bawah 70 tapi masih di atas 50, ya, itu masih bisa perbaikan atau remedial. Ya, yang tadi saya bilang tuh, ya, kalau Anda nilainya ya masih borderline ya 50 atau 70, Anda masih bisa mengulang mata ujian bersangkutan yang nilainya jeblok. Ya. Kalau dua-duanya nilainya jeblok, ya, maka dua-duanya mesti ngulang remedial sampai nilai masing-masing di atas 70. Ya. Jadi tidak berlaku rata kumulatif. Ya. Tidak berlaku rata kumulatif. Artinya kalau yang 150, yang 180, maka dianggap rata-ratanya bisa jadi lulus gitu. Enggak, ya, dua-duanya harus nilainya 70 untuk bisa dinyatakan lulus, ya. Kalau satu nilai tinggi, yang satu lagi tidak lulus, ya, meskipun nanti hasil akhir rata-ratanya di atas 70, ya, tetap komponen yang nilainya jeblok, nilainya kurang, nilainya tidak memuaskan, nilainya tidak lulus, harus menjalani ujian perbaikan atau remedial, ya, sampai lulus dengan nilai maksimal tetap 70. Ya, mau Anda dapat 100 pun ujian perbaikan, ya, hasil akhirnya adalah nilainya 70. Nah, remedialnya sendiri, ya, dalam masa pandemi, ya, dalam fase adaptasi atau transisi ini, ya, sanksi gagal kepaniteraan pun kita buat penyesuaian. Ya. Bila nilai akhir kumulatif Anda di atas 60 tapi tidak cukup untuk meluluskan Anda, ya, misalnya 61, 62, 63, 64 sampai 69, ya, itu nanti Anda akan diputuskan sebagai belum lulus. Kemudian nanti dilihat, ya, dari dua komponen ujian, ya, yang mana yang belum lulus, ya. Kalau ujian teori komprehensifnya belum lulus, maka remedialnya Anda bisa minta segera, ya, nggak ada masalah, ya. Kalau komponen ujian OSCE-nya yang belum lulus, ya, maka Anda bisa mengikuti remedial di putaran OSCE terdekat dengan syarat sudah bebas tase, ya. Bila nilai akhir kumulatif Anda di bawah 60 atau sangat menyedihkan sekali, ya, prestasi Anda di kepaniteraan klinik ilmu bedah, ya, maka yang jelas akan ada assignment dari Departemen Ilmu Bedah dari saya, ya. Bentuknya berupa makalah, ya, apakah tugas tulis, apakah tugas ketik, ya, nanti akan ditentukan sesuai keadaan, ya. Kemudian, ya, selain assignment, ya, nanti dilihat bila komponen yang belum lulus itu adalah ujian teori komprehensif, ya, segera setelah Anda bisa menyelesaikan tugas dari Departemen Ilmu Bedah, Anda bisa minta remedialnya, ya. Bila komponen OSCE-nya yang nggak lulus, ya, sama, ya, setelah tugas assignment-nya tuntas, ya, Anda bisa remedial ujian OSCE di putaran OSCE terdekat, ya. Nah, di suatu kondisi di mana Anda belum lulus dan remedialnya pun tidak memberikan koreksi lulus, ya, maka konsekuensinya di masa normal Anda harus mengulang stase, ya. Atau jika Anda tersanksi tidak boleh ikut ujian, ya, karena kondite atau attitude atau ada kasus, ya, maka konsekuensinya juga sama, Anda harus mengulang stase.
Ya. Nah, beberapa adaptasi dari mengulang stase ini, ya, Anda akan diberikan 3 pilihan. Ya. Pilihan pertama, ya, terlepas dari Anda gagal atau mengulang stasenya, jeda atau rentang antaranya mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ya, atau dan seterusnya. Ya. Pilihan pertama adalah mengulang kepanitraan secara penuh. Ya. Karena batas nilai akhir kumulatif Anda di awal itu sangat menyedihkan. Ya. Kalau Anda nilai kumulatifnya 50 sekian, 40 sekian, maka memang tidak ada jalan lain bahwa Anda harus mengulang kepanitraan secara penuh, pilihan pertamanya. Ya. Atau pilihan kedua, ya, Anda mengulang separuh masa kepanitraan, ya, di rumah sakit, ya. Yang separuhnya lagi Anda substitusikan dengan tugas tulis 30 entitas penyakit di antara SKDI 3 atau 4 yang tadi. Ya, tentu dengan format yang nanti akan kami berikan. Seperti apa format penulisannya. Atau pilihan ketiga, ya, mengulang separuh masa kepanitraan, ya, ditambah satu tugas menulis dan publikasi artikel di jurnal institusi kita. Ya, jadi itu ada 3 pilihan, ya. Jika Anda sudah remedial ujian, ya, tidak lulus juga, ya, itu ada 3 pilihan yang kami tawarkan. Ya. Ya. Nah, kalau nilainya E, ya, itu tidak ada lagi kata remedial. Ya, langsung mengulang rotasi, mengulang stase, ya, baik itu cuma salah satu komponennya saja ada E-nya, atau dua-duanya ada E-nya, atau kumulatifnya ada E-nya. Ya, artinya misalnya salah satu komponen nilainya 0, yang satu 100, ya, mengkilap. Ya, tapi rata-rata kan tetap 50. Ya, gitu. Jadi ada 3 stipulate, ya, ada 3 kondisi, ya, dimana kalau masih ada E-nya itu udah nggak kita bicarakan lagi mengenai ujian perbaikan. Ya. Bila ada hal hilaf, lalai, tidak melengkapi penilaian kepanitraan klinik bedahnya sampai akhir waktu yang ditentukan, ya, maka kepanitraan klinik bedah dari mahasiswa tersebut itu dapat nilai E. Ya, artinya begini, di era sekarang di mana kami dari Departemen Bedah itu sangat memfasilitasi kemudahan untuk Anda, ya, nggak mau lagi tuh ada hal yang namanya sudah lewat rotasi kepanitraan bedah tapi belum presentasi kasus, belum presentasi tinjauan pustaka atau referat. Ya, kita nggak mau lagi tuh kayak begitu. Ya, jadi kalau ada yang seperti itu, ya, maka otomatis dapat nilai E dan wajib mengulang kepanitraan secara penuh. Jika ada hal mahasiswa klinik dokter muda belum menyelesaikan kepanitraan klinik bedahnya sampai akhir tenggat
yang ditentukan, ya, maka kepanitiaan klinik bedah dari mahasiswa tersebut akan dievaluasi secara koordinatif dengan ketua jurusan. Ya, artinya begini, menjelang Anda mengumpulkan semua nilai menjelang UKM PPD, ya, nanti dinilai Anda masa studinya, ya, tapi ternyata dilihat Anda belum menyelesaikan rotasi klinik di departemen bedah, ya, padahal Anda sudah tidak punya waktu lagi untuk ada di dalam masa pendidikan, yang udah expired, udah kadaluarsa, ya, maka yang seperti itu akan kita evaluasi koordinatif dengan ketua jurusan. Nah, pelanggaran akademik umum, ya, seperti nyontek, memalsukan tanda tangan atau hal lain, ya, plagiasi, penyuapan, ya, joki, ya, dan sebagainya, ya, yang sifatnya sebagai pelaku, ya, atau komplotan, ya, bila terbukti akan dikenakan sanksi akademik. Siapapun itu, ya, siapapun itu, ya, tidak memandang Anda siapa, Anda anak siapa, ya, di mata saya nggak ada urusan, ya. Sanksi untuk pelanggaran akademik umum bervariasi dari yang paling ringan berupa teguran, ya, naik jadi skorsing, atau bahkan diskon nilainya, atau gagal lulus, nggak lulus, ya, atau yang paling berat pembatalan kepaniteraan dan kita kembalikan, ya, pada fakultas, terserah mau diapain, ya, mau di presto kek, mau di somai kek, mau diapain, terserah, ya, itu yang paling berat, ya. Tindakan kriminal, ya, seperti pencurian, pemerasan, perundungan, kecelakaan fisik maupun sosial, ya, drugs, ya, asusila, ya, kalau terbukti akan dikenakan sanksi akademik, ya. Dan sanksi untuk tindakan kriminal adalah pembatalan kepanitraan langsung, ya, akan kita batalkan rotasi bedahnya dan kita kembalikan ke fakultas. Nah, itu saja arahan atau pembekalan dari kami di Departemen Ilmu Bedah, ya. Akhir kata, selamat belajar, selamat mempersiapkan diri, ya. Dan kita berjumpa nanti dalam jangka waktu dekat di Kepaniteraan Klinik Ilmu Bedah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.